Oke, salam. Mari kita berdoa dulu. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas segala kasih, kebaikan, dan kemurahan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih Kau yang jagai kami, Kau yang pelihara kami, Tuhan. Kau yang lindungi kami, Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur atas kasih dan kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, hari ini kami ingin belajar, kami ingin mengerti firman-Mu, Tuhan. Biar Kau yang bicara, Kau yang ajari setiap kami, Tuhan. Sehingga kami bisa mengerti dan melakukan firman-Mu. Buka hati kami, Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Oke, kita hari ini saya ingin sharingkan dari pembacaan Alkitab kita hari ini ya. Saya tapi ingin coba mulai belajar. Saya ingin bukan hanya sharingkan ke saudara, tapi saya ingin sharingkan juga ke media sosial, mungkin di YouTube. Oke, sharing hari ini saya beri judul Tidak Bayar. Wah, tidak bayar tuh enak loh, bener. Saya tuh kalau ditraktir teman saya bakso, soto, gado-gado tidak bayar, wah saya senang. Bener nggak? Enak loh. Kita akan terkenang dengan tidak bayar. Wah aku pernah dibelikan sama si A sate kambing itu, wah, kan enak, terkenang kan, ya kan? Tidak bayar. Tapi kalau bayar, ya, terkenang apa tidak, saya tidak tahu. Oke, kita akan baca dulu dasarnya di Bilangan 11 ayat 5 dan 6. Bilangan 11 ayat 5 dan 6. Ya. Dikatakan di sini, kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa. Wah, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah, dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering. Tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Tidak bayar apa-apa. Sebenarnya saya waktu membaca ini, waktu merenungkan ini, saya ingat dengan beberapa hal. Tetapi Tuhan ternyata ingin bicara tentang tidak bayar ya, karena saya baca ini di beberapa terjemahan lain. We remember the feast we ate freely, ya, freely tidak bayar. Ya, dengan tiada harganya. Ini di ILT juga dikatakan dengan cuma-cuma. Kemudian di The Message dikatakan and got it free, didapatkan dengan gratis ya. Di sini we remember the feast which we had freely ya. Tidak bayar, gratis. Wah, ternyata bangsa Israel ketika mereka berjalan keluar dari padang gurun, mereka ingat dengan ketika di Mesir mereka bisa makan dengan tidak bayar apa-apa, mentimun, semangka, bawang prei, dan macam-macam. Nah, seringkali kita itu akan teringat dengan masa lalu kita. Banyak orang Kristen yang ketika sudah Kristen, aku ketika Kristen kok malah hidupku nggak enak ya. Saya pernah dengar seorang gembala gereja, pengusaha, dia ngomong, ketika aku Kristen malah aku jatuh. Dia bilang gitu. Usahanya malah jatuh. Aku teringat kepada ya kan gitu kan. Saya juga sama. Saya itu latar belakangnya bukan orang yang benar. Ya, saya juga gak ingin jadi pendeta sih. Saya gak tertarik. Saya sampai sekarang inginnya cuma jadi hamba Tuhan. Gak ingin jadi pendeta. Bedanya apa? Ya beda. Kalau pendeta itu mungkin bukan hamba Tuhan. Kalau hamba Tuhan ya hamba Tuhan. Ya kalau pendeta itu bisa hamba organisasi, hamba dunia, macam-macam. Karena ya kita tahu ya manusia itu titel jabatan itu bisa merubah seseorang. Tetapi kita ketika meletakkan diri sebagai hamba Tuhan, maka kita akan ikut apa kata Tuhan. Oke, dulu saya tuh ingat sering kali ya, saya sekarang ini ingat, wah dulu enak loh saya itu. Dulu saya itu ketika tidak ikut Tuhan bebas. Wah, tiap malam bisa minum-minum, kumpul teman-teman, ketawa-ketawa. Wah, enak lah pokoknya bebas, gak ada yang ngatur. Wah, hidup naik motor ke sana sini, bebas. Malah punya banyak uang, punya macam-macam. Kok enak ya dulu ya, zaman ikut Tuhan. Wah, dulu zaman saya, zaman tidak ikut Tuhan, ketika saya zaman dulu masih belum Kristen, saya tuh bebas loh hidupnya, nggak diatur, enak, nggak ada persepuluhan, nggak ada persembahan, shopping aja, enak loh itu. Saya juga merasakan hal yang sama. Saya kadang berpikir kok enak ya dulu saya ya hidupnya seperti itu. Tetapi
Saya itu merenung ya, ternyata ketika saya hidup sekarang seperti ini, saya sekarang Kristen, saya ikut Tuhan, hidup saya bagaimana? Saya kecelakaan, kemudian saya ditangkap Tuhan, saya belum bisa berjalan, seringkali dihina, seringkali direndahkan, ya tidak bisa bekerja sendiri, saya hanya melayani Tuhan. Apa yang Tuhan ingin saya lakukan, saya lakukan. Seringkali benturan dengan orang, kayaknya kok nggak enak loh Tuhan. Coba kisah ini sama dengan kisahnya Paulus. Lalu apa kata Paulus tentang hal ini? Kita baca di Kisah Para Rasul 8 ayat 1 sampai 3. Kisah Para Rasul 8 ayat 1 sampai 3. Ya, dikatakan gini, Saulus, ini kisah tentang Saulus. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Stefanus itu waktu itu adalah seorang penginjil, seorang penilik jemaat, ya, seorang murid Tuhan Yesus. Tetapi dikatakan Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua, kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Hebat tuh Paulus. Jawaban belum ikut Tuhan. Paulus sebelum ikut Tuhan, dia tuh bukan orang yang hina loh. Dia tuh orang yang hebat. Dia orang yang berkuasa. Ketika Paulus akan pergi ke Damsyik, dikatakan dia tuh membawa kuasa penuh dari imam-imam. Saudara jangan pikir Paulus waktu pergi ke Damsyik itu dia jalan kaki miskin gitu, enggak ya. Enggak, jangan pikir seperti itu. Paulus ini waktu dia bertemu Tuhan, dia tuh bukan orang miskin loh. Dia orang yang hebat. Dia naik kuda, bener gak? Dengan pengawal-pengawal. Karena untuk apa? Menangkapi jemaat Tuhan. Hidupnya hebat, enak. Sebelum ikut Tuhan, Paulus dikatakan dia mengejar, menangkap, menyeret jemaat-jemaat, ditakuti orang, berkuasa. Wah, saya juga sama loh dulu. Saya tuh ketika belum belum ikut Tuhan ya, wah nakal, menang sendiri, maunya menang sendiri. Ya kalau di jalan raya saya pernah dipepet sama bis, terus bisnya saya kejar, saya berhenti di sebelah sopirnya, terus saya gedor-gedor pintunya, saya suruh turun, kalau nggak mau turun tak lempar batu gitu. Orangnya takut, saya ditakuti banyak orang. Sebelum saya ditangkap Tuhan, hebat tuh. Kayak Paulus ini ceritanya, hebat juga ternyata. Paulus ini orang yang hebat, kaya, dia bebas berbuat apa saja, dia punya kuasa penuh. Tetapi dikatakan kemudian, sesudah Paulus ditangkap Tuhan, ikut Tuhan, apa yang terjadi? Kita baca di 2 Korintus 11 ayat 23 25. 2 Korintus 11 ayat 23 25. Ya, ya. 2 Korintus 11 ayat 23 25. Ini setelah Paulus menjadi pengikut Tuhan Yesus, atau setelah Paulus jadi orang Kristen ya gitu. Dikatakan ini, apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah. Lebih sering di dalam penjara. Didera di luar batas. Kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Berapa kali berarti ya? Yang itu tadi kerap kali. Ini 5 kali. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Jadi zaman dulu waktu cambuk itu tidak boleh lebih dari 40, atau karena itu namanya penghinaan. Jadi cambuk maksimal 40 kurang 1 sampai maksimal. Bukan 5, bukan 10, tapi sampai maksimal, sampai batas yang ditentukan. Kemudian 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu. Ya, ini pernah dilempari batu Paulus ini sampai dikira mati, tapi ternyata masih hidup.
3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Loh, Paulus sebelum ikut Tuhan enak, punya kuasa, hebat, punya wewenang, ditakuti orang. Tetapi setelah ikut Tuhan, coba lihat dia di penjara. Berapa kali? Berkali-kali. Karam kapal, didera, macam-macam. Coba zaman dulu kalau kita baca, Paulus itu pernah di penjara, kemudian mereka berdoa dan rantai-rantainya putus. Ya, zaman dulu di penjara itu nggak seperti zaman sekarang bebas jalan-jalan gitu, mungkin gitu. Zaman dulu mau dirantai seperti ini sesuatu yang sangat tersiksa, sangat berat. Ya kalau pas Paulus di penjara waktu dia dibawa ke Roma itu memang dia diberi kelonggaran. Tetapi ketika dia dipenjara oleh orang-orang yang jahat, orang-orang yang membenci Tuhan Yesus, itu dia seperti tersiksa, dibelenggu. Sebelum ikut Tuhan enak, bisa foya-foya, bisa senang-senang, bebas. Setelah ikut Tuhan kok malah kayak gini ya, kok malah menderita ya. Saya itu juga ngalami ya, saya pernah berpikir seperti itu. Tetapi sekarang kalau ada orang yang tanya sama saya, Mas Lukas, kalau Mas Lukas suruh milih hidup kayak dulu, sehat, ditakuti orang, punya banyak uang gitu misalnya, atau hidup sekarang seperti ini, ya kalau ya gak bisa apa-apa. Kalau sekarang mungkin saya secara dunia sering kali dihina dan macam-macam, terus saya akan jawab apa? Saya akan 1000 kali jawab lebih baik saya seperti ini. Loh, kok bisa? Wah, saya sudah tahu. Ternyata masa lalu saya itu sampah. Kehidupan saya dulu itu tidak berguna. Seringkali dulu ketika saya belum ditangkap Tuhan, saya masih jahat. Di hari-hari tertentu, di menit-menit tertentu, saya tuh diam, saya merenung, saya ngomong, kok aku hidup seperti ini ya? Aku ingin hidup normal. Aku juga ingin ke gereja. Aku juga ingin bertemu Tuhan. Benar. Saya merasa hidup saya itu kosong. Tetapi sekarang, sekalipun saya hidup ya mungkin secara dunia orang menghina saya, tetapi wah saya tuh senang. Karena hidup saya tuh paling tidak saya dengan Tuhan. Saya malah merasa hidup saya itu berarti sekarang. Inilah hidup yang sebenarnya. Menurut saya. Bedanya dulu saya hamba dosa. Jadi bebas itu sebenarnya nggak ada. Dalam perhambaan itu nggak ada. Saya bebas itu nggak ada. Adanya hamba dosa, hamba iblis, atau hamba Tuhan. Secara umum itu. Ya dalam penjabarannya akan ada lagi. Hamba uang, hamba hawa nafsu, dan lain-lain. Tetapi secara umum, kalau kamu nggak jadi hamba Tuhan, kamu akan jadi hamba dosa. Dulu saya itu hamba dosa. Hidup saya kosong, nggak berarti. Walaupun kelihatannya ketawa-tawa, minum-minum, tapi hidup saya tuh nggak berarti. Saya merasa saya kosong. Beda sekali dengan sekarang. Walaupun mungkin saya banyak dibenci orang. Jangan salah loh, saya tuh kadang juga bingung ya. Saya tuh ingin membantu, tapi dibenci. Kadang saya memperingatkan, sebenarnya gini, kalau saudara mengasihi orang, saudara pasti salahmu gini. Kalau saudara dikatakan misal seorang saudara sahabat memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium berlimpah-limpah. Saya itu kalau menegur orang atau disuruh Tuhan menasihati orang, itu sebenarnya saya karena kasihan, pengen maksudnya baik supaya ini hidupnya jadi baik, jadi benar, jadi tertata, jadi diberkati Tuhan. Tapi orang nangkapnya beda. Mereka menganggap saya menghakimi. Ya ada ya, Raja Asa tuh pernah ditegur sama seorang hamba Tuhan. Ya. Tapi karena Raja Asa marah malah dimasukkan penjara hamba Tuhannya itu. Padahal tujuannya apik, bertobat biar kamu jadi baik, kamu diberkati Tuhan. Akhirnya Raja Asa menderita. Ya salah satu kelebihan Daud itu ketika dia ditegur, dia nggak marah tapi bertobat.
Jangan merasa ketika ada orang menasihati kita, oh menghakimi, ya enggak juga tuh. Belum tentu tuh. Kalau memang dia disuruh Tuhan atau dia dengan kasih, dengan maksud baik, seorang kawan memukul dengan maksud baik, daripada seorang lawan mencium dengan berlimpah-limpah. Ya benar, ya benar. Padahal itu menjerumuskan. Kalau kita punya sahabat mau berenang di tempat yang dalam, yang curam, jangan yang gitu, bahaya. Atau kita biarkan sih, wah bagus hebat, kemudian mati sahabatnya. Kan enggak itu, kan. Ya itu curhat saya malah, ya. Jadi intinya masa lalu saya itu jelek dan itu kosong, nggak berarti, sampah. Coba kita baca apa yang dikatakan Paulus tentang masa lalunya di Filipi 3 ayat 7 sampai 8. Filipi 3 ayat 7 sampai 8. Ya. Nih, saya bacakan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Tuhan itu jauh lebih berarti daripada segalanya. Segalanya. Kalau saudara bisa menangkap Tuhan, saudara akan tahu, wah semua itu gak berarti ditimbang Tuhan. Bener. Karena terus ikut Tuhan menderita, enggak juga. Karena apa? Di dalam Tuhan itu ada jaminan kebahagiaan yang sejati, damai sejahtera yang tidak bisa saya rasakan zaman dahulu. Punya uang banyak, foya-foya, tapi nggak ada damai sejahtera, nggak ada kebahagiaan sejati. Adanya kebahagiaan semu, damai sejahtera itu nggak ada. Ya kebahagiaan sesaat karena senang-senang, karena apa, habis itu ya sudah kosong lagi. Paulus juga sama, dia menganggap semuanya itu sampah, karena sekarang aku sudah mendapatkan Kristus. Semuanya sampah. Oke. Kemudian kenapa sih? Kenapa kok saya kalau suruh milih, saya pilih hidup seperti sekarang? Atau kenapa Paulus mau tinggalkan semuanya? Mau tinggalkan kekuasaannya, jabatannya, mau tinggalkan semua hidupnya yang kelihatannya enak tadi itu. Kenapa? Coba kita baca di 1 Korintus 9 ayat 24-25. 1 Korintus 9 ayat 24-25. Nah, saya bacakan. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Hidup itu sebenarnya pertandingan. Dunia ini adalah pertandingan, tempat pertandingan kita. Tapi kalau orang dunia mengejar yang dunia, dia akan mendapat mahkota yang fana. Tetapi kita untuk mahkota yang abadi. Terus apa enggak bekerja? Jangan salah. Saudara, panggilan seperti saya ini, kalau enggak didukung oleh raja-raja, enggak bisa apa-apa. Percayalah. Yo, coba saya sharing seperti ini dengan kuota. Tadi ada puji Tuhan ada yang membelikan saya kuota. Coba kalau saya nggak sharing tanpa kuota, bisa nggak? Sementara saya butuh raja-raja. Kita semua bertanding di bagian kita masing-masing. Jangan iri dengan orang lain. Oh enak, dia seperti itu. Mungkin bukan panggilan kita. Kita lakukan saja panggilan kita yang terbaik. Kalau bekerja ya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau seperti saya ya juga lakukan untuk Tuhan. Saya lakukan ini untuk Tuhan. Walaupun saya mengasihi saudara, saya tidak ingin, ya itu visi saya sebenarnya sama sih. Apa yang disuruh Tuhan ke saya, ya seperti visi Tuhan, supaya orang kembali ke Tuhan, datang ke Tuhan, sehingga karya keselamatan Tuhan itu gak sia-sia.
Sama, kita semua ini sedang bertanding dalam sebuah gelanggang pertandingan dengan panggilan kita masing-masing. Kenapa kita berani memberi ini persembahan macam-macam? Karena apa? Tujuan kita mahkota yang abadi. Kenapa Paulus mau tinggalkan semua? Karena tujuannya mahkota yang abadi. Kenapa saya seperti ini mau? Karena saya tahu tujuan saya mahkota yang abadi. Mahkota yang abadi. Coba kita baca lagi apa yang dikatakan Tuhan di Wahyu 21 ayat 7. Dikatakan, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Kalau kita menang, Tuhan jadi Allah kita hidup dalam surga, ya, kita menjadi anak Tuhan, luar biasa. Sebenarnya kalau kita baca di kitab Wahyu, kepada 7 jemaat, Tuhan selalu berkata, barang siapa menang, kamu akan menjadi soko guru, kamu akan mendapatkan mahkota, kamu akan kuberi baju putih, dan macam-macam. Pertandingan, kita harus menang. Karena apa? Tujuan kita ke sana. Hidup di dunia ini kan sementara, bukan tujuan kita. Kaya itu bukan tujuan kita. Tujuan kita adalah ketika kita bersama Tuhan. Tuhan menjadi Allah kita dan kita menjadi anak-anaknya. Nah, terus yang terakhir saya ingin tujuannya suka juara. Saudara, pertandingan ini bukan sesuatu yang mudah. Saudara, untuk menjadi juara itu butuh pengorbanan, butuh banyak hal. Tidak ada seorang juara tidak bayar, tidak ada. Dia harus bayar harga sangat mahal untuk menjadi juara. Untuk dapat mahkota itu gak bisa gratisan, gak bisa. Keselamatan dikaruniakan gratis dari Tuhan untuk kita, tetapi mahkota itu ada harga yang harus dibayar. Saudara mau tidak bayar, tidak bisa. Kalau saudara cuma suka sama aku yang mau tidak bayar, saudara seperti bangsa Israel yang tadi gitu, yang suka di Mesir gitu, akhirnya apa? Mereka semua mati di padang gurun. Benar, mati di dunia. Anggap aja padang gurun itu dunia, tanah Kanaan itu surga. Semua orang yang suka tidak bayar, yang ingat dengan masa lalu yang tidak baik, suka aku enak kayak dulu gak ikut Tuhan, mati di dunia. Pasti mati secara rohani. Akhirnya apa? Mencela Tuhan, ya, marah dengan Tuhan. Tetapi ketika kita tahu bahwa hidup yang sebenarnya itu ketika kita dengan Tuhan, tujuannya untuk kita memperoleh mahkota, maka kita akan berani orang yang bayar. Nah, saya merenung, saudara, saya tuh pernah merasakan api saya tuh hilang. Sepertinya saya kok dengan Tuhan kok nggak menyala-nyala lagi. Ada apa ini Tuhan? Saya cari bagaimana saya doa, saya nyembah, sepertinya sama saja. Mungkin ada orang yang curhat cerita, ya, Pak, saya tuh kok sepertinya sudah nggak punya gairah lagi ya dengan Tuhan. Padahal saya juga rajin baca Alkitab loh Pak. Ya saudara, sama kayak saya juga rajin baca Alkitab, puji Tuhan, nyembah, doa. Tapi kok sepertinya roh saya padam ya. Kenapa ya Tuhan? Kemudian Tuhan waktu itu bicara dengan saya, berikan uangmu ke si A. Padahal saya itu sudah membutuhkan. Saya sendiri dalam tanda kutip sebenarnya kurang, tetapi Tuhan suruh berikan. Saya waktu itu, Tuhan ngomong waktu itu senilai A. Tuhan tuh detail, kalau ngomong detail. Jadi salah sekali kalau kita seringkali menilai Tuhan tuh gak detail. Tuhan tuh detail. Jadi Tuhan ngomong itu kan yang diomongkan segitu, kamu beri segitu. Tapi saya tawar, Tuhan gak jawab segitu. Tuhan diam saja. Tapi saya gak mau, saya takut akan Tuhan. Saya takut kalau saya hidup dengan siapa kalau tidak dengan Tuhan.
Akhirnya saya ambil uang, saya lipat-lipat jadi kecil, tapi ini lumayan sih ya. Menurut saya lumayan. Tapi ada beberapa lembar ya, merah dan biru. Loh, ini bener. Saya lipat kecil-kecil. Terus ketika orangnya lewat di depan saya salami. Ini ada berkat dari Tuhan. Ketika saya memberi, saya itu sambil menangis. Saya seperti merasakan penderitaan orang. Nah, di saat itu kemudian roh saya itu kembali menyala-nyala. Saya kembali bergairah dengan Tuhan. Api saya kembali menyala. Terus apa hubungannya? Dasar Alkitabnya mana? Kita baca di Imamat 6 ayat 12 dan 13. Imamat 6 ayat 12 dan 13. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah. Janganlah dibiarkan padam. Bagaimana caranya? Harus mengatur korban di atasnya, meletakkan korban. Saudara gak bisa menyala dengan tidak bayar apa-apa, dengan gratisan tidak bisa. Walaupun saudara tiap hari jam 5 sampai jam 5 pagi sampai jam 5 sore doa, pujian, penyembahan, baca Alkitab, tapi gak pernah meletakkan korban, gak akan menyala. Saya jadi contoh ya, sebenarnya saya merenung, akhirnya saya ketemu. Kalau saudara merasakan padam seperti yang pernah saya rasakan, coba saudara tanya Tuhan, Tuhan aku harus korban apa? Dan katakannya gini, bukan korban yang ringan ya Tuhan, yang berat. Karena itu yang membuat menyala. Kalau saudara punya uang 1 juta, saudara harus memberkati orang 10.000, gak akan menyala. Gak akan menyala. Karena gak menyentuh di hati Tuhan, mak, gak bisa. Ya hanya kayak api kecil toh, langsung padam lagi. Benar, saya juga memberi. Siapa bilang saya nggak memberi? Saya maaf ya, saya tuh sering memberi. Kalau ngomong tentang memberi, wah nggak ada habisnya memberi. Tetapi seringkali Tuhan ngomong segini, sampai menyentuh di hati. Itu korban yang diletakkan di atas mezbah, yang membakar, yang dibakar api Tuhan dan membuat api kita menyala. Push, itu langsung. Itu benar. Saya akan bacakan satu lagi. Ini sebuah kisah yang kita mengerti tentang gadis bodoh dan gadis bijaksana di Matius 25 ayat 3 sampai 9. Matius 25 ayat 3 sampai 9. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membalaskan pelita mereka. Perhatikan, ini poin yang penting. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kuncinya di mana? Gadis-gadis bijaksana itu orang yang beli. Dia bukan orang yang gratisan. Dia bayar harga, beli minyak. Kalau saudara terlambat, nggak ada kesempatan, pintu akan ditutup. Saya berdoa, kita bukan orang yang suka gratisan. Maaf.
saudara saya minum dulu. Ya, jangan mau tidak bayar apa-apa. Jangan mau seperti bangsa Israel yang suka mengingat-ingat tentang kehidupan tanpa Tuhan, yang tidak bayar apa-apa. Kalau sekarang aku ke Tuhan harus korban, harus apa, harus meninggalkan kesenangan, harus memang seperti itu. Karena kalau kita mau mencapai tanah Kanaan, kita harus bayar. Jangan suka gratisan. Karena kalau kita gratisan, mungkin kita akan mati di padang gurun. Dan sikap hati kita akan salah di hadapan Tuhan. Saya berdoa sharing hari ini memberkati kita semua. Saya sudah diberkati oleh Tuhan dan saya ingin kita semua diberkati oleh apa yang Tuhan ajarkan. Oke, kita akan tutup dengan doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan atas segala kasih kebaikan-Mu Tuhan. Mari kita semua pejamkan mata. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang maha kasih, Engkau Tuhan yang baik Tuhan. Terima kasih atas kasih-Mu, kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Kami percaya kami akan Kau pakai sebagai alat kemuliaan-Mu dan mendapat mahkota kelak dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.